capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Pesan Erik ten Hag untuk kontrak Marcus Rashford. Manchester United sudah mulai melakukan pembicaraan dengan Marcus Rashford mengenai kontrak baru. Namun belum ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Hal itu membuat banyak media berspekulasi bahwa Manchester United telah mengambil langkah untuk berjaga-jaga jika memang kontrak baru gagal dan mereka terpaksa harus menjual pemain bintangnya tersebut. Namun faktanya Erik ten Hag mendesak para penggemar Manchester United untuk bersabar dengan situasi kontrak Marcus Rashford karena dia mengakui itu adalah prioritas untuk diselesaikan. Fakta lainnya adalah kesepakatan Rashford saat ini di United akan habis pada musim panas 2024 dengan kurangnya kebisingan tentang perpanjangan yang menyebabkan kekhawatiran bahwa pemain 25 tahun itu dapat dijual di musim panas jika tawaran yang tepat masuk. Tetapi berbicara kepada Sky Sport menjelang pertandingan sore ini melawan Leicester, pelatih asal Belanda itu menampik pembicaraan semacam itu. Tentu saja itu adalah prioritas, tetapi kami sedang mengusahakannya, jadi duduk saja, tunggu dan di latar belakang kami bekerja keras untuk itu, ungkap Erik ten Hag. Manchester United sendiri saat ini masih terus mencoba untuk mempertahankan Marcus Rashford. Manajer Erik ten Hag belum bisa memastikan sudah sejauh mana pembahasan tersebut. Sejak awal kedatangan Erik ten Hag ke Manchester United, dia menaruh kepercayaan penuh kepada Marcus Rashford. Dan benar saja, di tangannya musim ini Rashford menjelma jadi penyerang mematikan di Eropa. Hingga pertengahan musim sebelum Manchester United menghadapi Leicester City, Marcus Rashford sudah mencetak 22 gol. Ini adalah jumlah terbanyak yang dicetaknya dalam satu musim sepanjang karir profesionalnya. Rashford juga telah mencetak 14 gol dari 16 laga setelah Piala Dunia 2022. Ketajaman itu terbukti belum akan memudar dalam waktu yang singkat. Manchester United menawarkan kontrak baru untuk bintang yang mencangkup pengurangan gaji yang sangat besar. Manchester United ingin mempertahankan kiper David De Gea di luar kontraknya saat ini yang akan berakhir pada akhir musim nanti. David De Gea telah berada di United sejak dia direkrut oleh mantan manajer legendaris Sir Alex Ferguson dari Atletico Madrid pada 2011. Selama waktunya di Old Trafford, penjaga gawang Spanyol ini telah bermain lebih dari 500 pertandingan di semua kompetisi dan mencatatkan 179 clean sheet sepanjang perjalanannya. Meskipun menjadi legenda klub sekarang di usia 32 tahun, waktu melawan David De Gea dan dengan kesepakatannya yang semakin menurun, ada spekulasi bahwa kiper veteran itu bisa dipindahkan. Namun menurut laporan baru-baru ini dari Manchester Evening News, United ingin mempertahankan kiper nomor 1 mereka, tetapi mengakui bahwa untuk mendapatkan kontrak baru, dia harus terlebih dahulu menerima pengurangan gaji. Saat ini sang pemain menghasilkan 375.000 pound sterling per minggu. United dilaporkan telah menawarkan kesepakatan sebesar 250.000 pound sterling per minggu. Dan meskipun itu berarti mengambil pemotongan gaji sebesar 125.000 pound sterling per minggu, diyakini kedua belah pihak ingin mencapai kesepakatan itu. Jika David De Gea menerimanya, diharapkan dia akan mengakhiri karirnya bersama dengan Setan Merah. Kiper Manchester United David De Gea masih cukup tangguh untuk menjaga tameng bagi Setan Merah. David De Gea sudah mencetak 23 pertandingan di Premier League. Gawangnya sudah kebobolan 28 kali dengan mencatatkan 9 clean sheet, tertinggi kedua setelah Nick Pope di musim ini.
Inilah alasan Bruno Fernandes adalah kapten yang sempurna untuk Manchester United. Sosok pemimpin di skuad Manchester United mulai kelihatan. Menurut manajer Erik ten Hag, Bruno Fernandes adalah sosok yang sempurna untuk bisa jadi kapten di dalam tim. Bruno sebetulnya bukan kapten utama Manchester United di musim 2022-2023. Erik ten Hag lebih memilih Harry Maguire untuk mengemban amanah tersebut. Namun semenjak Maguire dicadangkan, ban kapten tersebut secara reguler mampir ke lengan Bruno Fernandes. Kemungkinan besar Bruno dapat menjadi kapten utama di musim 2023-2024. Erik ten Hag pun secara terang-terangan membeberkan alasan-alasan Bruno menjadi sosok kapten yang sangat tepat untuk Manchester United. Hal pertama yang selalu tampak saat Bruno bermain di lapangan adalah energinya. Tidak peduli sedang unggul ataupun tertinggal, dia tidak lelah untuk terus berteriak kepada rekan-rekannya. Bagi Erik ten Hag, hal itu jadi sesuatu yang positif. Ekspresi dan emosi yang ditunjukkannya di dalam lapangan dapat mendorong rekan-rekannya yang lain. Pertama, sebagai kapten, dia adalah contoh yang baik di dalam lapangan, terutama dari sisi energi yang telah dia keluarkan, ucap Erik ten Hag. Hal kedua adalah kemampuan adaptasi Bruno terhadap berbagai macam strategi yang digunakan Erik ten Hag di dalam pertandingan. Sang manajer jadi tidak perlu pusing-pusing mencari penyesuaian bagi Bruno. Dia sangat penting bagi tim ini, misalnya dalam pendekatan, taktikal yang kami gunakan, dan transisi. Dia adalah contoh yang hebat. Dia bisa menyesuaikan dan menyatu dengan standar yang sangat tinggi, dan bisa terus mempertahankannya di banyak pertandingan, ungkap Erik ten Hag. Terakhir, Bruno akan membawa pengaruh yang sangat positif terhadap rekan-rekannya, karena keunggulannya di dua hal yang sudah disebutkan. Dia adalah contoh yang sangat bagus bagi semua orang di dalam skuad kami, tambah dari Erik ten Hag. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the